Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CMJ Channel. Bapak Ibu peserta pelatihan Pintar Kemenak, kali ini saya akan membahas kunci jawaban soal latihan 3.2 analisis kebutuhan bahan ajar. Oke, langsung aja ya Bapak Ibu, kita langsung ke soal latihan. Ya, soal nomor 1. Apa yang dapat menjadi sumber informasi utama dalam melaksanakan analisis kebutuhan bahan ajar? A. Pengalaman pribadi mengajar saja. B. Tren terkini dalam industri mode. C. Hasil survei kepuasan siswa tanpa melibatkan guru. C. Kurikulum nasional dan kebijakan sekolah. Yang A. Pengalaman pribadi mengajar saja, ini kurang tepat. Tren terkini dalam industri mode juga tidak ada hubungan. Hasil survei kepuasan siswa tanpa, ini ada tanpanya, ini yang membuat tidak tepat, tanpa melibatkan guru. Jadi yang jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah D. Oke, lanjut ke nomor 2. Apa yang perlu diperhatikan saat mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam analisis kebutuhan bahan ajar? A. Fokus hanya, hanya ini biasanya nggak tepat. Fokus hanya pada kemampuan akademis mereka. Ya, salah ya. Selalu mengabaikan preferensi siswa, apalagi mengabaikan preferensi siswa. Hanya mengandalkan nilai ujian sebagai acuan. Tiga-tiganya ini kurang tepat. A, B, C kurang tepat. Berarti yang D yang tepat, yaitu memahami gaya belajar siswa dan kebutuhan belajar siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah D. Kita lanjutkan nomor 3 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran dalam konteks analisis kebutuhan bahan ajar? Identifikasi tujuan pembelajaran dalam konteks analisis kebutuhan bahan ajar, jawaban yang tepat adalah menyusun bahan ajar tanpa memperhatikan tujuan. Ini tidak tepat. Menentukan harga bahan ajar juga tidak tepat, karena bahan ajar ini sebenarnya tujuannya bukan untuk kita komersilkan. Merumuskan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran, menggantungkan seluruh proses pembelajaran pada preferensi siswa. Nah, ini yang tepat adalah C. Oke, untuk soal nomor 3 yang tepat adalah C. Lanjut nomor 4. Apa langkah awal dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Langkah awal dalam menentukan analisis kebutuhan bahan ajar adalah menentukan harga bahan ajar, mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa, menyusun bahan ajar tanpa penilaian, mengevaluasi efektivitas bahan ajar setelah digunakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah B. Nomor 5. Bagaimana langkah-langkah umum dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Langkah-langkah umum dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar adalah A. Mengembangkan materi tanpa, tanpa di sini yang tidak tepat, tanpa penelitian lebih lanjut. Menentukan harga bahan ajar sebelum mengetahui kebutuhan siswa, juga tidak tepat. Identifikasi tujuan bahan ajar dan kebutuhan siswa, lalu pilih metode pengajaran. Menyusun bahan ajar tanpa, ini yang tidak tepat juga, ini yang dia ada tanpanya, ini ya, tanpa memperhatikan perbedaan individu siswa. Nah, ini perbedaan individu siswa ini harus diperhatikan, bukan tanpa diperhatikan. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah C Bapak Ibu ya. Kita lanjut nomor 6. Apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan bahan ajar? Analisis kebutuhan bahan ajar adalah penelitian untuk menentukan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Sepertinya betul. Pengembangan bahan ajar tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa, salah. Evaluasi bahan ajar setelah digunakan dalam kelas, bisa kurang tepat ya. Proses penentuan jenis bahan ajar yang paling populer. Jawaban yang tepat adalah A ya. Penelitian untuk menentukan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran, karena analisis kebutuhan di sini ya. Oke, nomor 6 jawabannya adalah A. Nomor 7. Nomor 7, mengapa penting melakukan analisis kebutuhan bahan ajar sebelum pembuatan materi pembelajaran? Nah,
Kita lihat jawabannya. A. Agar bahan ajar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Sepertinya betul. Untuk mengukur sejauh mana bahan ajar telah berkembang. Karena hanya itu cara agar bahan ajar dapat dijual dengan baik. Wah, kesimpulan tepat. Untuk memastikan bahwa bahan ajar sesuai dengan standar nasional. Karena di sini melakukan analisis kebutuhan bahan ajar sebelum pembuatan bahan ajar, penting agar bahan ajar memenuhi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 8. Mengapa penting memahami gaya belajar siswa dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Nah, mengapa penting memahami gaya belajar siswa ya? Jawabannya karena gaya belajar siswa tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Bisa aja berubah. Untuk menciptakan bahan ajar yang hanya fokus pada satu jenis gaya belajar. Bahan ajar harus diciptakan bukan hanya satu ya, tapi harus menyesuaikan jenis gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar siswa tidak berpengaruh pada efektivitas pembelajaran. Nah, ini berpengaruh ya, jadi nggak tepat ya. Agar bahan ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi belajar individu. Ini yang tepat. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah D. Kita lanjutkan Bapak Ibu, nomor 9. Mengapa penting melibatkan para pengajar dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Mengapa penting? Agar pengajar dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan siswa dan proses pembelajaran. Sepertinya betul. Karena keputusan mengenai bahan ajar sepenuhnya berada di tangan pengembang kurikulum nasional. Tidak. Karena para pengajar hanya berperan sebagai pelaksana, bukan kontributor. Ini juga tidak tepat. Untuk memastikan bahwa bahan ajar memenuhi harapan pihak sekolah, bukan pihak sekolah, tapi pihak peserta didik atau siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah A, Bapak Ibu. Lanjut nomor 10 terakhir. Apa manfaat melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap bahan ajar setelah digunakan? Ingat, evaluasi berkelanjutan ya. Evaluasi berkelanjutan. Evaluasi tidak perlu dilakukan. Salah ini. B. Evaluasi hanya penting jika, ini juga nggak tepat, agar bahan ajar dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan siswa. Nah, ini tepat ini ya. Yang D. Untuk mengetahui apakah bahan ajar memenuhi standar nasional. Nggak harus memenuhi standar nasional ya. Nah, ini yang tepat ya, C ya. Oke, selesai sudah nomor 1 sampai nomor 10. Kita cek lagi. Nomor 1 jawabannya D ya. Nomor 2 jawabannya juga D. Nomor 3 jawabannya C. Nomor 4 jawabannya B. Nomor 5 jawabannya C. Nomor 6 A. Nomor 7 A lagi. Nomor 8 D. Nomor 9 A. Nomor 10 C. Oke, kita akhiri ujiannya ya. Kita akhiri. Anda yakin? Yakin. Teng teng teng. Alhamdulillah dapat nilai 100. Oke, Bapak Ibu jangan lupa ya subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang memerlukan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.